Nah, kalau jadi debat kemarin dengan seluruh pendeta di Indonesia, saya mau minta, coba dong satu pandangan sains tadi kaji secara saintifik, satu saja Bible memandang ilmu pengetahuan modern, satu ayat saja. Kalau ada saya kembali lagi ke Kristen. Ini direkam ini. Kalau ada satu ayat saja bicara tentang ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi sumbangsi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya akan masuk Kristen lagi, murtad lagi, kembali lagi Kristen. Kalau ada. Sementara saya ini sudah banyak, sudah ratusan. Bahkan ketika musim haji tahun 2013, angkasawan Amerika Lawrence Edward Joseph ingin mencari tahu tentang Hajar Aswad, batu hitam. Tidak diberikan izin oleh King Abdullah. Hiu kafirun tidak boleh masuk ke dalam, hanya boleh dari udara. Digunakan teleskop untuk melihat apa nih Hajar Aswad. Ternyata beliau berkomentar, menyusun pernyataan secara sistematis, diungkapkan pada New York Times, koran terkenal di Amerika. Apa kata beliau? Kami berhutang besar kepada umat Islam. Andai mereka tidak tawaf dan sholat 5 waktu, berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Begitu ditelusuri dilihat dengan teleskop yang mati, melakukan observasi, ternyata Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Itu pesan Nabi SAW. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, kecuali dia ditanya 4 persoalan. Yang pertama yang ditanyakan, an umri fima afnah, umurmu dengan apa engkau habiskan. Saya baru duduk tadi di sini mau sholat, sudah ditodong, Ustadz sudah 3 kali ke sini, nggak tahu saya, karena saya ini petarung lapangan, bukan petarung kandang. Kandang saya pun nggak tahu di mana. Jadi saya ini orang yang sejak awal komitmen. Karena itulah manusia. Pertama kita bahas manusia dulu, jangan dulu mukmin. Kalau manusia, aspek yang melekat dalam jiwanya adalah pengakuan. Manusia itu kalau berbicara A sampai masuk dia kubur A. Dari awal saya di sini, kalau betul sudah 3 kali, dari awal sampai sekarang saya tidak pernah berubah, karena saya manusia. Ular kalau dibuka mulutnya, lidahnya lidahnya bercabang, manis sekali. Allahu Akbar. Ular lidahnya bercabang. Kalau orang, itu kan lagu, Pak. Nggak laku kalau lagu di sini. Ini dakwah. Kalau orang lidahnya satu, ular bercabang. Sedang musim ular, apalagi di komplek. Menggambarkan situasi, kondisi bangsa sekaligus keadaan keberagaman kehidupan kita beragama. Hati-hati dalam beragama, bisa-bisa kita dipatok oleh dakwah itu bukan menceritakan yang sudah lewat, yang di depan dan sementara. Itu dakwah. Solution in the life, menjawab, memberikan solusi di dalam setiap perjalanan hidup yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Umur kita yang ditanyakan oleh Allah, an umri fima afnahu, umurmu dengan apa kau habiskan. Ini susahnya kita ini tidak pernah paham bahwa harta yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita adalah umur, usia hidup. Dengan apa kita habiskan usia kehidupan kita? Kita habiskan dengan ibadah kepada Allah. Apa tidak usah kerja? Oh, enggak begitu dalam Islam. Islam perintahkan umatnya cari harta
cari jabatan, cari pangkat setinggi langit. Imal di dunia kakana kata Yesus abadan wa malan erotika kakanaka tamu tegoda. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Tapi ada satu tanggung jawab ketika Allah berikan umur kepada seorang mukmin. Saya sejak mengucapkan 2 kalimat syahadat pada tahun 2006, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, komitmen, konsisten, objektif dalam menjaga umur ini. Jadi kalau Allah berikan umur 30 tahun, minimal setiap hari ibadah yang kita lakukan, perbuatan baik, amal kebajikan, amal soleh, soleha yang kita lakukan di hadapan Allah, kalau diberikan napas kita sampai mencapai tingkat usia tua, maka separuh lebih dari usia kita itu adalah kebaikan, amal, kebenaran yang kita lakukan dalam kehidupan sebagai seorang mukmin. Konsisten dari awal. Cuma bedanya saya dengan Bapak Ibu dalam konteks penerimaan iman dan pengamalannya memang kita beda. Bedanya di mana? Begini, ibu bapak ketika lahir sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fikorari makin disimpan ke dalam kantong rahim seorang ibu yang beriman. Saya juga disimpan ke dalam kantong rahim ibu saya yang tidak beriman. Tapi saya dalam kantong rahim ibu saya adalah fitrah. Sama posisinya, kita Islam. Alastu bi rabbikum qalu bala sahibna. Ada agreement, ada deal to deal, ada perjanjian antara makhluk manusia. Saya dikandung rahim ibu saya dengan ibu bapak saudara-saudara. Sama posisinya. Kita adalah fitrah. Kita adalah Islam. Kita mengaku di hadapan Allah akan menyembah kepadanya. Berarti posisi kita pada waktu itu sama, fitrah. Lalu Allah turunkan ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini kita berbeda. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali sujud menyembah kepada Allah. Begitu saya lahir, begitu ibu bapak lahir, kondisi sosiologisnya beda. Saya lahir di tengah kompleksitas masyarakat pemeluk agama Kristen. Maka pada waktu saya lahir, kefitraan saya itu sirna, hilang. Ibu bapak tetap terpelihara. Berjalan seiring waktu, Allah memberikan hidayah. Setelah Allah berikan hidayah, pangkat jabatan yang melekat pada diri saya adalah seorang orang yang mayadillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Setelah Allah berikan hidayah, maka kami mendapatkan gelar mukmin. Muslim banyak Pak, tapi mukmin belum tentu. Mengaku Muslim, beragama Islam banyak, tapi mengaku beriman. Makanya Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang Islam, cari Muslim, tunggu. Setiap tahun datanglah ke lapangan bola kaki pada momentum Idul Fitri, Idul Adha. Oh, itu Muslim banyak, orang Islam banyak. Tapi kalau antum mau cari orang mukmin, hadirlah di setiap pengajian. Itu banyak. Sedikit. Jadi kalau Muslim belum tentu mukmin, apalagi sekarang banyak sekali ular. Loh, itu lebih bahaya daripada kafir. Masya Allah. Ya ayuhan nabiyyu, wahai Muhammad, wahai Nabi, jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa ma wahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Nabi, wahai Muhammad, perangilah orang-orang kufar, kafir, wal munafikin, dan munafik. Dulu saya anggap kafir itu munafik. Tidak. Al-Quran menjelaskan, ternyata munafik adalah golongan mengaku Islam tapi menghancurkan Islam.
relevan dengan upaya kafir. Dari sebelum datang Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelum beliau, sampai datangnya Rasulullah Muhammad SAW, umatnya di akhir zaman, orang kafir tidak pernah berhenti mengganggu Islam. Pertarungan antara hak dan batil abadi. Nah, bagaimana supaya kafir menang? Karena dalam catatan historik, dalam hamparan sejarah kafir tak pernah menang melawan Islam, baik dalam pergulatan perang fisik maupun dalam pertarungan argumen sains. Kalah. Bagaimana caranya supaya menang? Gunakan, pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Makanya jangan heran, seiring dengan berkembangnya ular kobra di kompleks-kompleks, banyak juga, oh memang relevan, Allah memberikan kesaksian bagi alam, alam jadi cerita bagi kita. Nah, ini kalau pendakwa itu pandai membaca rekam jejak politik dalam konteks kekinian. Itu dibutuhkan pendakwa seperti itu. Supaya apa? Mengajarkan umat Islam jangan seperti kerbau, mau ditarik kiri, tarik ke kanan. Perhatikan saja baik-baik dalam kompleksitas kehidupan kita bernegara hari-hari ini. Ini tidak bedanya dengan company, perusahaan, properti. Bagaimana kira-kira pengalaman tinggal di kompleks? Saya pun di Jakarta di kompleks, di Cibubur. Itu ada bosnya di atas. Nah, bosnya ini selalu mengatur strategi untuk membangun properti. Anggaran sudah dipersiapkan, kira-kira begitulah sekarang. Tapi ada tantangan di depan dia. Ketika dia akan membangun sebuah asumsi, apapun yang dia lakukan, dan ini memang sudah jadi isu sampai ke ujung-ujung dunia. Kalau Anda mau berhasil atau Anda mau gagal, jangan coba-coba. Argumen yang paling tepat untuk dipakai supaya Anda itu bisa menjadi seorang petinggi, Anda berhasil dalam hidup, Anda bisa kaya raya, satu yang Anda gunakan, isu tentang Islam. Padahal orang Islam ini cuma 1,7 miliar di dunia. Kalau wanita Islam ini wanita cantik, kalau buah Islam ini buah yang sedap, buah yang manis, Masya Allah. Ada yang hanya memetik, memakan buahnya, ada juga yang menanam dan merawat pohon Islam ini. Kebetulan pohonnya, yang pokok pohonnya ini di mana? Indonesia. Dikenal mayoritas berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Bukan nation religion, nation state. Bukan negara agama, bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, bukan negara Buddha, tapi dia adalah negara bangsa. Makanya Menteri Agama ini nggak perlu mengatakan saya Menteri Agama, bukan Menteri satu agama. Nggak ada orang memuji kau. Ya, orang Islam juga tahu, kami para pendakwa pun tahu bahwa milik yang memiliki jamaah ini, masyarakat Muslim ini adalah kami para pendakwah. Coba saya datang ke sini kan orang lihat, oh saya mau datang dia banyak. Coba andaikan yang datang di sini Nusron Wahid atau Menteri Agama, nggak semuanya ini, paling setengah sama. Betul? Iya apa iya? Ya memang begitu faktanya. Kendor kita. Lalu kenapa kita takut? Apa yang kita takuti? Nggak ada, nggak usah takut kalau pendakwah. Apa yang ditakuti? Saya dari dulu nggak pernah minta-minta dikawal, tetap konsisten. Dari dulu berdakwah pakai mobil, nggak berhenti. Karena memang sudah dari awal bicara begitu. Apa yang kita ungkapkan, ucapkan di dunia tercatat di akhirat. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Setiap saat ada monitor, ada tim pengawas yang mengawasi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kula insanin alzamnahu ta'irau fi unuqi wa nukhrijul lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu masyura. Iqra kitabaka bin nafsikal yauma 'alaika hasiban. Dan tiap-tiap manusia, bukan tiap-tiap mukmin, bukan tiap-tiap kafir, wa kula insanin, dan tiap-tiap manusia kata Allah kami kalungkan amal perbuatannya sebagaimana kalung melingkar pada lehernya. Di hari kiamat
kitab yalqahu mansura, kami bukakan kitab kehidupan di hadapannya. Iqra kitab kafa binafsikal yauma alaika hasiban, bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatan. Oh, nggak bisa lari kita. Ini yang saya takut sekali. Makanya tetap konsisten, lurus, walking on the right track, berjalan di jalur yang lurus, jangan pernah bengkok. Pengakuan kita di hadapan Allah. Tapi kan kita lihat sekarang ini, yang menghancurkan Islam, yang merendahkan Islam, bukan orang kafir. Orang kafir remote dia pegang. Ini hari ini adu dengan siapa? Hari ini adu dengan siapa? Dipompah dari belakang, disepot dari belakang, cari masalah. Cadar mulai ditutupi, celana cingkrang mulai muncul lagi masalah-masalah baru terkait dengan pindah ibu kota. Ya sudahlah, pindah ibu kota itu kan adalah ketidakmampuan leader, pemimpin, seorang pemimpin untuk menghadapi kritik. Makanya dalam Islam itu, sekali lagi kita bukan negara Islam, tapi kita mayoritas Muslim. Pemimpin itu dalam Islam kriterianya sederhana, bastotan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin. Pemimpin yang kuat, bukan cuma kuat badannya, kuat juga fisiknya. Badannya kuat, tapi yang lebih kuat lagi mentalnya. Nah, ini mentalnya harus kuat. Masjid ini kan kuat bukan karena tiangnya, bukan temboknya, bukan dindingnya, pondasinya. Nah, ini kalau pemimpin tidak kuat menghadapi kritik, pindah. Hidup di kota metropolitan, zaman makin, apa istilah kita, edan. Tingkat pemikiran, rasio kekuatan intelektual manusia makin jauh ke depan, hebat. Pemimpin yang tertinggal dengan satu keputusan membabi buta. Isu yang paling enak dipakai ya Islam. Saya satu waktu mobil saya mogok di antara Banjarmasin dan Kalimantan Timur. Saya bukan engineer, saya bukan montir, saya turun perbaiki itu mobil karena tidak ada orang di tengah hutan. Saya coker mesinnya, senter pakai handphone, buka. Oh, rupanya ada baut yang lepas di bawah. Saya pasang, saya buka skrupnya, saya pasang bautnya. Mendekati subuh saya jalan. Jalanannya sunyi, yang lewat cuma trailer untuk pengangkut batu bara dari PT Kideko Jaya Agung. Daerah apa ini, perbatasan antara Kalimantan Selatan, daerah Tanjung, Kabupaten Tabalong. Jadi begitu saya jalan, mobil mau mendekati subuh, mobil jalan 50 meter, kutak. Istri Pak, berhenti Pak, meledak nanti ini mobil meledak. Enggak, saya sadar, iya ya betul, cari bengkel kita. Saya bukan ahli, saya paksa buka skrup dan bautnya. Inilah kehidupan kita. Apa kita jangan peduli dengan dakwah? Oh jangan, harus peduli, karena yang diserang Islam, begitu. Tunjukkan bahwa kita juga lebih jago berpolitik, supaya dia sadar, oh ternyata nih ustaz-ustaz lebih hebat merekam jejak politik di masyarakat. Tidak hanya kekuatan teologis yang sudah ditampilkan, tidak begitu. Rumus representasi teologis dalam konteks ayat-ayat Quran adalah menjawab segala bentuk realitas politik manusia, realitas hidup manusia yang pernah, sebentar, dan akan terjadi, bersifat sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Jawab supaya dia berpikir, oh memang gak bisa ditipu nih umat. Ustaz-ustaznya cerdas. Hentikan dulu, selama Jokowi jadi presiden, hentikan dulu dakwah di masjid, bidah kafir kepada sama muslim. Hentikan dulu itu. Hentikan juga masuk neraka kalau gak ikut mazhabnya. Hentikan, stop. Sekarang kita bersatu. Dia mau NU, dia Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, apapun mazhab dalam Islam, gak ada di dalam Al-Quran itu, gak ada. Nggak ada. Yang ada dalam surat Al-A'raf, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian wahai orang-orang beriman. Stop itu. Kalau ada ustaz bicara di masjid selalu memojok-mojokkan Islam, justru itulah kelemahan kita. Stop. Begitu juga orang-orang munafik yang suka membackup. Jangan bilang bahwa ini tidak ada dalam hadis. Ada semua dalam hadis.
Kiwamud dunya bi arba'ati asar. Nabi SAW, tertibnya dunia ini bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Nah, tapi ulama-ulama kita, masya Allah, di mana penguasa ngekor. Saya ceramah kemarin di Medan, panitia masjid datang sama saya, Ustaz, nanti bupati datang, wali kota datang, gubernur datang, ketua DPR datang, menteri datang, siapa yang tanya? Siapa yang tanya kamu? Menteri, saya mau tunggu pejabat. Pejabat yang datang kepada saya. Kalau saya pidato di Istiqlal, Jokowi dibawa, Ustadz yang paling mulia, amin ya robbal. Nah, jaga itu. Mau datang ke pintu masjid, datang juga ke pintu istana. Allah berubah. Saya ini bukan ulama, saya ini bukan ustadz, antum terlalu cepat. Saya ini cuma orang dari kafir yang masuk Islam, yang dapat hidayah. Tapi Islam yang kami miliki, Islam yang kami dapati di atas segala-galanya. Bukan hanya meraba, bukan hanya menjadikan Islam sebagai agama, Islam dijadikan sebagai jantung dalam kehidupan kami. Mengalir dalam darah kekuatan ayat-ayat suci Al-Quran yang tidak hanya jadi teori, dijadikan sebagai bekal. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dia bilang lil alamin terus, lil mu'minin. Dia jadi pedoman sekaligus rahmat. Makanya negara kita ini jangan pernah berharap akan maju ekonominya, maju dari segala sektor kehidupan, maju dari segala lini, dari sektor ekonomi, dari sektor, dari macam-macam persoalan. Tidak akan mungkin maju kalau Islam terus-terusan diganggu. Ini lagi tentang materi khilafah. Kenapa tidak ada barang lain? Oleh karena itu disuruh bungkam kita, disuruh diam. Siapa yang mau diam? Kita yang menertibkan di ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Saya bukan ulama, tapi mencoba seperti ulama, pakai peci, pakai sorban, pakai gamis, seperti ulama, karena ulama sudah tidak serius. Bahkan Nabi katakan ulama model begini diwaspadai. Ihsaru salasa asnafin min kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Terus kalau masih ada bisnis, terus saja supaya saya keluar. Jangan dipandang, hati-hati. Jangan Bapak Ibu berpikir yang mau datang ini mualaf. Dulu saya datang mualaf, sekarang saya datang sebagai Umar bin Khattab. Ada 1000 pejuang, kata seorang sufi mujahid, saya satu di dalamnya. Tinggal 100, saya satu di dalamnya. Tinggal 10, saya satu di dalamnya. Tinggal 1 orang. Insya Allah Yahya Waloni akan sampai ke liang kubur mempertaruhkan Islam. Allahu Akbar. Yang lain tiarap sekarang Pak. Saya sudah 13 kali dilapor dan tidak pernah takut dengan kematian. Justru itu yang saya cari. Gotwatun fisabilillahi aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Nggak mampu, sudah banyak yang ikut saya, angkat tangan menyerah. Kemarin seorang amir di Medan mau coba ikut saya, ya nggak mampu ente, coba saja Ustaz. Insya Allah saya pernah perang di Afghanistan, mari ikut saya. Bismillah. Baru dari tebing tinggi ke Kota Pinang udah nangis. Aduh Ustaz, nggak berani saya begini. Imamnya nangis telepon saya, Ustaz, ini Kapolsek suruh turunkan spanduk. Kenapa katanya kalian undang Ustaz radikal? Imam sendiri sudah digertak polisi, suruh hadir tuh polisi. Kalau bikin pengajian begini nggak usah diawasi. Kalau yang hadir begini berarti kan pembicara, sampai yang duduk di masjid orang-orang baik. Muslim yang bajingan, jangankan sholat di halaman masjid pun dia nggak sanggup. Setan tidak berani masuk di dalam masjid. Yang ada di dalam masjid orang-orang baik. Jadi nggak perlu diawasi. Awasi itu kantor DPR sana. Awasi narkoba, awasi perjudian, awasi transaksi seks.
masih banyak urusannya. Justru disinilah bi ilmi ulama'i, dengan ilmu para ulama, lahalaka jahilun. Kalau tidak ada ilmu para ulama, kata Nabi SAW, lahalaka jahilun, celaka orang-orang bodoh. Tidak sedikit hasil dari dakwah kami yang tadinya maling, begal motor, perampok, pelacur, begitu kami pulang ceramah, Allahu Akbar, panitia telepon, Ustaz, tetangga saya bahkan di Bandung, makelar tanah, tidak sholat selama 30 tahun, orang Sunda. Setiap kali maulud dia pidato, 30 tahun tidak pernah injak masjid, memelihara jenglot, makelar tanah, kebal badannya. Begitu saya pulang ceramah, Allahu Akbar, panitia telepon, alhamdulillah Ustaz, beliau sudah sholat, bahkan sudah himayatan lil hajj, sudah naik haji. Allahu Akbar. Sekarang tanya kepada polisi, dia mampu bikin orang penjahat jadi sadar? Dia menunggu dalam status pidana. Hukum pidana itu menunggu laporan kejahatan pidana, baru dia tangkap. Tapi untuk memperbaiki akhlak dan moral manusia, tidak mampu pemerintah. Yang mampu itu bi ilmi ulama. Yang kedua baru pemerintah, bi adlil umaro, adilnya pemerintah yang digaung-gaungkan tentang Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa mukhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'ud. Jadi jangan dibilang bahwa, jangan dibanding-bandingkan Islam dengan Pancasila, Al-Quran dengan Pancasila. Nenek-nenek tuh memang hati-hati Pak, dalam berislam ini yang perlu dijaga itu adalah kata Agim, jagalah apa? Jagalah hati. Di lapis kedua hati itu apa? Orang boleh katakan feeling. Di lapis kedua hati itu apa? Naluri. Di balik naluri ada lagi lapisan paling dalam, lapisan ketiga. Ada 4 lapisan dia. Nanti terakhir akal, akli. Di lapis ketiga itu ada sukma. Nah, sukma ini jangan sampai mati. Kalau sukma sudah mati, pasti hati jadi busuk. Busuk hati, sukma mati. Mati hati, jiwa busuk, sukma busuk, hati busuk. Seluruh kehidupan kita mati. Makanya sukma jangan sampai busuk. Nah, memang begitu Pak. Penerimaan Islam itu, apalagi kita membanding-bandingkan antara Nabi dengan proklamator, itu nggak bagus. Kenapa? Representasi kebajikan, implementasi, mengejawantahkan konteks kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan pemimpin dunia sekalipun, kalau dia mampu mensejahterakan suatu negara, berarti realisasi daripada uswah hasanah yang melekat pada Rasulullah SAW menjadi bagian dari dalam diri pemerintah itu. Biar dia pemerintahan kafir, liberal, nggak apa-apa. Berarti itulah warna, predikat, gelar yang melekat pada Rasulullah, uswah hasanah, teladan yang baik, direpresentasikan oleh para petinggi negara, pemimpin negara. Jadi tidak bisa dibandingkan. Nah, ada nenek-nenek ini mencoba bandingkan, ini kalau Bung Karno masih hidup dia tendang nih nenek ini. Kenapa? Karena memang sukmanya sudah mati. Kalau sukma sudah mati, hati jadi busuk. Bolak-balik saja di situ secara filsafat. Gampang itu. Nah, oleh karena itu penerimaan tentang kerasulan Muhammad ini harus dikaji secara fiskal. Siapa Muhammad ini? Muhammad ini adalah nabi yang sudah dinubuahkan, risalahkan ribuan tahun sebelum beliau datang. Satu-satunya menjadi saksi yang tercatat dalam 3 kitab, Torah, Nebi'in, Ketubim, Talmud Israel, bahkan dalam Holy Quran. Satu-satunya nabi yang mengatakan akan datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Masih, Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih. Dalam bahasa Arab Isa Al-Masih, dalam bahasa di kampungnya Bethlehem, Bait Lam adalah Yeshua HaMashiach. Lahirnya tahun berapa? 6 sebelum Masehi. Muhammad 20 April Isnain, 20 April tahun 571. Bayangkan, jarak hampir 600 tahun disampaikan Al-Masih. Terbukti datang Nabi Muhammad sebagai Nabi. Pada waktu itu kalau sampai tidak datang Nabi Muhammad, berarti tidak betul Al-Quran. Dan Al-Quran sudah turun sebelum Nabi Muhammad datang. Buktinya surat Maryam itu masih ada sampai sekarang. Tapi pemahaman kita orang Islam dan Kristen selalu mengidentikan Isa dengan Kristen.
Memang pondasi keislaman kita ini sudah salah dibangun dari awal, sudah salah. Masjid dan rumah kalau pondasinya sudah salah, pasti akan roboh itu, datang gempa sedikit retak dia. Tapi kalau pondasinya dibangun dengan spesi yang kuat, campuran besinya, campuran semennya bagus, ukuran besinya tepat, semennya, pasirnya, airnya pas, insya Allah bangunan ini akan jadi kokoh. Ulama ya ulama, umaro mitra seperjalanan, mitra. Radikalnya di mana kami? Radikalnya di mana? Kami mau memperbaiki negara ini asal konsisten, tetap adil kepada mayoritas, sumbangsi pemikiran, sumbangsi tenaga, sumbangsi finansial. Allahu Akbar. Umat Nabi SAW, Metro Tipu pernah hitung itu. Setiap tahun hasil dari ibadah orang Islam umroh mencapai 200 bahkan lebih miliar per tahun. Belum lagi ibadah haji, nominalnya triliun. Ini kafir ada kasih apa? Alhamdulillah di Medan running tax 27.888 ekor babi mati kena kolera. Ancaman nggak tuh kafir? Kafir ancaman nggak? Kekafiran itu adalah ancaman. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, ini kan viral nanti. Ganjar Pranowo dengan indeks Sungai Bengawan Solo tercemar karena kotoran babi. Ancaman nggak? Allahu Akbar. Lalu kenapa pemerintah ini selalu tidak adil kepada orang Islam? Ini manusia-manusia munafik. Catat dan hafal mereka itu. Pada waktu dia berpangkat, catat dia. Ente umur berapa, Ji? Kayak sudah pensiunan juga ini dulu. Nah, maksudnya nih orang-orang munafik sekarang ini dicatat, yang pejabat sekarang yang suka menjatuhkan Islam, menjustis Islam, catat baik-baik dia. Dia pulang kalau sudah umur 70-80 tahun, pura-pura dia ke masjid pakai sarung. Assalamualaikum. Maksudnya tandai dia, begitu dia mau masuk langsung strike satu kali, biar dia lempar di pagar sana. Ngapain kau dulu ya? Waktu kau masih kuat, kau punya kekuatan bertali-tali kekuasaanmu, cengelmu, telingmu, kau jelekkan Islam. Nggak tahu malu. Saya dari kafir saja begini setia. Allahu Akbar. Dia bermain remote dari belakang, ini kafir. Muslim siapa lagi yang saya adu? Dengan siapa lagi? Dengan siapa lagi? Isu apa lagi yang saya buang ke bawah? Tidak pernah sadar ya. Saya dari parkiran, mobil, motor, parkir di luar. Roda 2, roda 4. Apa kesimpulan kita? Semua itu karena melekat dalam keberkahan hidup kita Islam. Antum jadi jenderal, antum jadi menteri, bahkan Joko Widodo jadi presiden. Karena dia beragama Islam. Coba kemarin Pak Jokowi kalau namanya Stefanus, Tetanus, Capicus, Robertus, Seperitus, bisa nggak jadi presiden? Nah, tolong sadarkanlah ini pejabat-pejabat kita, berhentilah. Cari saja isu-isu yang lain. Nah, bikinlah Indonesia membaca. Karena semakin pemimpin kita membaca, kan ketahuan kalau pemimpin suka membaca, cerdas otaknya. Bikin aja lah Indonesia membaca. Betul sama Rocky Gerung itu. Betul sama Rocky Gerung, nggak ada salah itu. Dia orang kafir, liberal, tidak beragama Islam, tapi otak dan konseptual, konsepsi yang dia ajarkan, tanamkan kepada publik adalah konsep Islam. Mengajarkan orang Islam supaya pintar, cerdas. Bagus itu, dia tidak memihak. Dia pro yang baik, dia pro yang benar. Kalau dia cerdas tidak mungkin. Kalau kecerdasan itu di atas langit ada langit, tapi kebenaran itulah langit yang paling tinggi. Memang dia konseptual dan konsepnya diajarkan secara terus. Memang kebenaran yang dia sampaikan sulit dibantah. Kalau kebenaran itu nggak ada yang bisa bantah kebenaran, karena kebenaran itu adalah langit yang paling tinggi. Dia otaknya Islam, dirinya kafir. Kita doakan supaya masuk Islam. Dibandingkan yang lain, Allahu Akbar, sorban melintang sampai 20 di kepala. Bahkan ada satu itu seperti ban Vespa putih di kepala saya. Itu otak mengaku Islam, mengaku mubalik, mengaku ustaz, tapi pergi ke gereja, nyanyi di gereja. Harusnya selamatkan orang kafir. Dia bilang sama Kristen, hei kafir, kau masuk neraka kalau mati, masuk Islam. Oh jangan, ada pernah di sini di Surabaya sini tegur saya, Ustaz, kenapa Ustaz selalu bilang orang kafir, orang Kristen itu kafir?
tanyain orang Islam, saya bentak dia. Saya sayang justru karena saya bilang begitu. Karena saya sayang, jadi saya ngomong begitu. Kalau saya tidak sayang, tak mungkin saya ngomong begitu. Allah katakan kepada orang Kristen, laqad kafaral ladzina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Katakan ke mereka, hei, kamu kalau tetap di Kristen, kamu masuk neraka. Masuk Islam supaya kamu masuk surga. Yang melarang tidak mau Kristen masuk Islam. Bikin begini saja, bikin voting saja. Orang yang melarang menyebut kafir, sudah berapa kafir yang dia Islamkan? Dibandingkan saya Yahya Waloni ini, bahkan bulan November kemarin di Medan 17 orang saya syahadatkan. Kami sedang membangun, ada orang Medan di sini. Kami sedang membangun masjid di Kabupaten Karo, Desa Sukamaju, Provinsi Sumatera Utara. Tidak ada masjid sama sekali, hanya gereja yang ada. 65 kepala keluarga masuk Islam. Setiap bulan saya Islamkan orang kafir, padahal ceramah saya keras begini. Datanglah mereka masuk Islam. Sama dengan sekarang ini, di tengah kesibukan orang merayakan perayaan. Iya, ada yang bilang itu haram. Enggak, siapa bilang haram? Dulu saja Pak Maruf waktu jadi masih kiai, dia ngomong tahun 2016, ucapkan selamat Natal itu haram. Banyak jemaah yang WA ke saya, Ustaz betul ucapkan selamat Natal itu haram. Siapa yang bilang? Ini ada fatwa dari MUI. Fatwa dari MUI mana? Pak Maruf. Tentu masih itu, waktu itu masih kiai. Sekarang kan bukan lagi, sudah enggak. Ya sudah berhentilah itu televisi itu tulis KH itu. KH itu yang di Pondok, yang di Sidoarjo, yang di Tebu Ireng, nah, itu masih boleh. Kiai Haji Solahuddin Wahid. Itu si siapa juga itu? Akil apa? Ya. Itu biarlah dia begitu. Si siapa? Bukan yang tafsir. Udah siap. Ditanya sama komentator Metro TV, betulkah Nabi Muhammad dosa-dosanya sudah diampuni dan dia dijamin masuk surga? Kata Quraisy, oh belum tentu. Nah ini orang-orang ini orang Islam atau bukan ini? Kita yang dari kafir begini ilmunya cuma 1-2 biji. Hanya itu saja ayat saya sampaikan, tapi alhamdulillah kuat meyakinkan orang kafir masuk Islam sudah ribuan, dan meyakinkan kepada semua muslim bersatu. Kunut dengan tidak kunut ikuti. Yang kunut menurut Kiai NU adalah doa. Yang tidak kunut lebih cepat, lebih bagus. Apa yang kau persoalkan? Yang penting sholat itu perintah paling utama. Mau salto 2 kali dulu ke plafon tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Kunut dengan tidak kunut tidak jadi masalah. Pakai celana boleh, pakai sarung boleh, pakai gamis boleh. Yang penting bersih bajunya. Saya waktu di kafir dulu kan selalu menuduh-nuduh Islam. Sama dengan yang sekarang ini. Cari-cari alasan supaya Islam tersudut. Pertandingan tapi tidak sportif. Ini kan seperti orang besar lempar bola ke bawah, anak-anak kecil yang main, padahal permainan bola identik dengan wasit. Permainan bola identik dengan atlet. Permainan bola identik dengan kompetensi, kemampuan para atlet untuk latihan. Tapi bola dilempar tanpa wasit. Ada yang lebih besar, anak yang lebih besar, betis dan pahanya lebih kuat menendang, kena kepada anak yang kecil sekali, nangis. Begitu nangis ditanya, kenapa? Ini yang tendang bolanya kena di wajah saya. Artinya publik ribut, masyarakat ribut karena yang sering melempar isu adalah pemerintah. Jadi yang bikin keributan bukan rakyat biasa-biasa saja kok, nggak ada keributan. Yang sering bikin ribut itu adalah pemerintah. Pindah ibu kota lah, macam-macam. Tapi selalu yang dibawa adalah Islam. Oh, mesti sampaikan ya begini supaya kita iya ya betul juga. Dan persoalan begini sudah terjadi. Natal biadlil umaro, adilnya pemerintah. Jangan cuma gereja yang dijaga, hari raya juga jaga masjid supaya adil. Nah, untuk apa? Oh nanti orang Islam yang melakukan teroris itu Abu Jongos itu
Saya nggak pernah tanggapi karena bukan kelas itu. Enggak lah, jauh dari kompetensi kami jauh. Makanya saya nggak pernah. Jongos semua itu. Pakai baju loreng, sebagian jaga mau gereja, baret miring SD tidak tamat. Waalaikumsalam. Sini kau Abdullah. Itu Somad dan Yahya Waloni mau datang ceramah. Cegat. Coba kau cegat saya. 2000 kau di depan situ, mau mati saya, tak bisa tebas dulu. Oh, saya nggak pernah minta jamaah bela, cukup doa. Lihatlah di mobil saya itu kalau ada samurai, sudah siap kalau aku bunuh. Tapi jamaah jangan pernah bela, cukup doa lebih kuat daripada bela. Ada urusan apa? Orang sudah kesenangan apa yang belum kami rasa? Tinggal satu yang belum kami rasa, melihat wajah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sering merayap ke istana, lupa sudah menghina Nabi. Sering nyusup, apa istilah Jawa? Nyusup ke pintu istana, lupa. Berebut memang betul-betul banyak penjilat sekarang ini. Allahu Akbar. Dan ini di zaman Rasulullah diperintahkan oleh Allah perangi mereka. Perangi untuk apa? Bukan dibom, bukan berkelahi. Apa? Perangi dengan dakwah. Kalau kita baca tentang Führer, Hitler, Nazi, ada satu jenderalnya Hitler itu yang paling jago dan diakui dalam pertempuran seperti Sudirman ini. Perang itu? Gerilya. Namanya Jenderal Rommel. Dia dijuluki sebagai The Desert Fox, rubah padang pasir. Satu waktu dituduh oleh Goebbels dia berkhianat, akan membangun kekuatan militer dengan Polandia, Prancis. Lalu terdengar oleh Hitler, dilapor oleh Goebbels, dipanggil Jenderal Rommel. Kau mau minum cyanid atau disidangkan secara militer? Dia pilih minum racun cyanida. Matilah Jenderal Rommel. Lalu keluar statement Hitler. Orang munafik, pengkhianat, seperti lalat di atas feses. Dia berputar-putar di atas feses, yang dia konsumsi adalah tai. Relevan sekali dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang aku khawatir dari umatku, umat Nabi SAW, orang Islam, adalah mereka yang berpikir hanya apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya. Maka harga, nilai, kehormatan manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perut, feses. Cocok dengan Hitler. Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin ketika akan mengembuskan napas terakhir, apa dia katakan? Lebih baik berhadapan dengan 1000 pembunuh daripada berhadapan dengan satu manusia munafik. Karena yang membunuh Yitzhak Rabin adalah pengawal pribadinya Josephus. Sampai radar helikopter, dia berputar-putar di atas Urushalima itu, di atas Masjid Al-Aqsa, untuk mencari tahu di mana persembunyian daripada Josephus. Dicari oleh intel yang paling kuat di sana, intelijen Israel itu, Mossad dengan sandi mereka Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hewau, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofre, Susyuntau. Abjad Ibrani itu dipergunakan sebagai sandi Mossad. Saya belajar di kampung Israel, di Israel sana. Makanya orang tidak akan tahu tentang karakter Muhammad kecuali dia tahu tentang Syair Tenak, Torah, Nebi'im, Ketubim, yang disingkat menjadi kitab Talmud yang dipegang Yahudi sampai hari ini. Makanya Yahudi kalau mengucapkan kredo pengakuan imannya mereka hampir sama dengan la ilaha illallah, Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh. Yahweh itu Ehad, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk mengakui kerasulan Muhammad, no, tidak. Yahudi tidak pernah mengakui Muhammad itu nabi. Tapi mereka sadar, mereka tahu bahwa Ahmad itu adalah nabi. Mereka tidak mau mengikuti perkataan pendeta Bukairah yang mengatakan bahwa ini adalah cikal bakal orang yang akan menjadi nabi di kemudian hari. Tercatat dalam Taurat, dirubah oleh Kristen, Rohul Kudus, atau dalam bahasa Ibraninya Ruach HaKodesh. Nah, kalau saya tanya, apa doa Bapak kami yang di Bukit Zaitun?
Abinu sebas samayem yitkada semeka tabo malkuteka yaseresodeka kaasar gaambat etlem lukenutan lanu hayom. Itu bahasa Ibrani. Abinu sebas samayem, Bapa kami yang di surga. Yang karang doa dalam bahasa Ibrani di Kristen gereja-gereja di Indonesia ini saya dulu di Papua. Baru doa kredo, dia meratap ke tembok, dia tanduk kepalanya di tembok. Doanya apa itu? Adonai Jismurka Mikolra. Saya kasih contoh ini tembok ratapan, dia tanduk kepalanya ini. Adonai Jismurka Mikolra, Yesimur entap senta Mikolra. Adonai Jismurka kaufu eka me'ata we'at olamin. Itu bahasa Ibrani. Adonai Jismurka, Tuhan itu Adonai. Jismurka, jauhkan kami dari murkahmu, jauhkan kami dari hukuman azabmu, dari kami sampai turunan kami yang terkutuk untuk selama-lamanya. Itu saya pakai pemberkatan pendeta. Adonai Jismur kami kolra Yesus. Padahal itu doa kutukan, mampus kalian. Kristen yang mengakui, katanya itu doa orang keberkahan bagi Yahudi. Yahudi itu orang Israel, itu orang yang diberkahi, orang yang diberkati, bangsa yang dipilih. Dipilih apa? Dikutuk, bukan dipilih. Dipilih betul untuk dikutuk. Itu bukan Israel, itu bukan gennya Ibrahim asli. Asimilasi antara Rum dengan orang-orang Arab Badui. Cuma begitulah perbedaannya. Kemanapun merantau, gennya Ibrahim ini kuat sekali. Orang Arab yang sudah merantau ke Surabaya nikah sama orang Jawa, panggil Yahudi satu orang, periksa gennya, sama gen mereka itu, dari keturunan milah Ibrahim. Makanya ketika Muhammad bawa Islam dikritisi oleh ahli kitab, ahli Taurat, Yahudi, dan kelompok-kelompok kafir Quran. Agama apa yang kau bawa ini Muhammad? Turunlah ayat, Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamah millata Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Qul aina sholati wa nusuki wa mahmaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Penetapan dalam konsep keilahian, ketuhanan Ibrahim yang bersumber dari agama para leluhur Adam, kemudian dilanjutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Ibrahim. Yahudi tidak suka karena mendengar bahwa Muhammad ini akan jadi nabi. Pada waktu Isa disunat, nah inilah yang mereka tolak. Umur 8 hari Isa disunat. Pada hari itulah diletakkan di tikar sembahyang. Setelah dibaca doa-doa sunat oleh para rabi Yahudi, tiba-tiba keluar anak baru 8 hari ini sudah berfirman, wa'id sekolah Isa bin Maryamah ya Bani Israila, ini Rasulullah ilaikum sadiqalimah baina yadaya minat Taurat umbasis rabbi rasulil yati min banismuhu Ahmad. Dan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Bayangkan, 6 sebelum Masehi Rasulullah datang nanti tahun 571. Berarti rentang waktunya 576 tahun. Al-Quran sudah turun, Nabi Muhammad belum lahir. Atau ibu bapak mau bantah sama saya? Enggak begitu Pak Yahya, salah kamu. Kamu kan mu'alaf ini. Kamu jangan karang-karang dengan logika. Opa saya, kakek saya pernah ada ketemu Nabi Muhammad. Di mana? Di Mekah. Kakeknya lagi ketemu. Lalu apa? Kata Rasulullah, itu Rasul pernah jumpa dengan Nabi Isa di warung makan Takanajuwo. Enggak, kita ini kan kebanyakan suka-suka debat sama-sama, Mos. Pernah ketemu di warung makan Takanajuwo. Waktu itu Isa, Nabi Muhammad bilang sama Nabi Isa, apa mat? Tolong nanti kalau ente datang jadi nabi, beritahuin saya dong. Tolong sampaikan saya ya. Tadi aja saya sudah 3 kali ke masjid, lupa saya bahwa saya sudah 3 kali. Itu belum lama, belum 10 tahun. Karena saya baru 13 tahun keislaman kami. Tahun 2006. Mungkin 2010 saya pernah kemari. Sudah lupa saya. Bagaimana mungkin kalau Al-Quran itu buatan Muhammad? Bagaimana Muhammad tahu tentang kisah Nabi yang 576 tahun, bahkan merangkainya secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional, dan tidak pernah mampu dikotori oleh otak dan tangan manusia. Bahkan bukan cuma itu, saya sudah 13 tahun beragama Islam, menghubungkan, merelevansikan antara konteks kebenaran ayat suci Al-Quran
dengan pandangan ilmu pengetahuan para ahli, para saintis. Banyak sekali ayatnya, termasuk buku yang dikarang oleh Dr. Maurice Buckley yang dalam bahasa Prancis berjudul La Coran, La Bible, Atlas Sains Modern. Bible dan Quran, Al-Quran memandang ilmu pengetahuan modern. Cuma satu kata di dalam Al-Quran. Apa itu? Nutfah. Nutfah itu adalah setetes mani, air yang hina, mengandung berjuta-juta sel telur, disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Laqad khalaqnal insanan min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan, nutfah fi qararin makin. Maurice Buckley ini adalah ahli kandungan. Beliau terus berpikir, dari mana ini sumbernya? Dari mana kalau ini buatan Muhammad? Kapan Muhammad belajar kuliah ilmu kedokteran jurusan spesialisasi kandungan? Nah, kalau jadi debat kemarin dengan seluruh pendeta di Indonesia, saya mau minta, coba dong satu pandangan sains tadi kaji secara saintifik. Satu saja, Bible memandang ilmu pengetahuan modern. Satu ayat saja. Kalau ada saya kembali lagi ke Kristen. Ini direkam ini. Kalau ada satu ayat saja bicara tentang ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi sumbangsi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya akan masuk Kristen lagi, murtad lagi, kembali lagi Kristen. Kalau ada. Sementara saya ini sudah banyak, sudah ratusan. Bahkan ketika musim haji tahun 2013, angkasawan Amerika Lawrence Edward Joseph ingin mencari tahu tentang Hajar Aswad, batu hitam. Tidak diberikan izin oleh King Abdullah. Piu kafirun tidak boleh masuk ke dalam, hanya boleh dari udara. Digunakan teleskop untuk melihat apa nih Hajar Aswad. Ternyata beliau berkomentar, menyusun pernyataan secara sistematis, diungkapkan pada New York Times, koran terkenal di Amerika. Apa kata beliau? Kami berhutang besar kepada umat Islam. Andai mereka tidak tawaf dan sholat 5 waktu, berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Begitu ditelusuri dilihat dengan teleskop, diamati, melakukan observasi, ternyata Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Adakah kira-kira Bible Kristen bisa memberikan sumbangsi soal itu? Kita umroh, dia juga ikut pergi ke apa? Ke Yerusalem. Sampai di sana, ya Nasoro najasak. Kata Yahudi, Nasrani najis. Dia baku baptis di Sungai Yordan. Dia turun ke Sungai Yordan. Sungai Yordan itu melumut. Yahudi bilang itu goblok semua sana, saling baptis ya. Yahudi tidak dibaptis. Anak umur 8 hari Yahudi disunat. Bahkan agama Yahudi sampai hari ini masih memegang prinsip rajam. 3 hukum rajam di Israel. Ketemu anjing rajam dengan batu, ketemu orang kusta rajam dengan batu, ketemu wanita berzina, perempuan hamil tanpa suami rajam dengan batu. Makanya Maria mau dirajam dengan batu waktu itu. Begitu mau rajam, anak ini bicara dari ayunan. Qala ini Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayya. Kaget Yahudi. Masya Allah, anak baru lahir, baru 1 menit potong pusar sudah bisa bicara. Yahudi buka kitabnya. Masya Allah, ternyata yang disampaikan ini adalah firman. Ini Yahudi dasar kepala batu, belum percaya. Sudah kita pulang dulu. Ada 3 kelompok, 4 kelompok. Yahudi, Saduki, Parisi, dengan 1 pelihat bintang, Majusi. Orang Kristen bilang orang-orang Majus. Orang Islam bilang kaum Majusi, penyembah matahari, politeisme. Pulang mereka, dasar kepala batu. Bukan langsung pulang, singgah di warung kopi dulu. Apa di Saudi dengan Saduki kelompok radikal yang tidak suka dengan nabi-nabi. Bahkan mereka bantai di tembok ratapan itu 378 nabi di situ. Nabi yang telah dia bantai Yeremia. Makanya tembok ratapan itu namanya nuduk Yeremia, ratapan tangisan dari Nabi Yeremia. Di situ dia bantai. Lolos hanya 2 nabi dari tangan berdarah Yahudi. Siapa? Al-Masih dan
Muhammad SAW. Itu yang lolos dari tangan berdarah Yahudi. 8 tahun usia Rasulullah, dikatakan oleh Bukhairah, Abu Talib, cepat bawa anak ini, karena sampai dilihat oleh Yahudi dia akan dibantai, dia akan dibunuh. Disembunyikan Muhammad ini lama, gagah orangnya. Jadi Yahudi pulang, sokong kuliah singgah di warung kopi. Nah ini susahnya ini keturunan Yahudi ini, ceramah sudah hampir 2 jam tidak ada kopi. Nah memang harus begitu, harus disinggung. Ini kan detektor ini, untuk menjaga dan untuk memonitor keikhlasan panitia dari kopi inilah. Detektor ini, bismillah. Anda, oh bagus ini panitia. Sound system begini, jangan harap saya mau berhenti. Apalagi ini jadwal terakhir saya langsung pulang. Oh iya, jangan kau ini Erwin, jangan gugas kau di situ. Mundur. Udahlah, memang itu yang dipakai di sana, gas full, jangan setengah. Begitu pulang, masuk kopi, ritual terakhir apa itu? Khitanan. Kalau Maryam khitan anak ini, berarti dia golongan dari budaya Yudaisme, agama kita. Tunggu sampai 8 hari. Begitu 8 hari sampai, mulai dia WA. Yahudi WA, Assalamualaikum Ki, salam Di, ini sudah 8 hari ini, yuk kita pergi ke Maryam. Sebentar saya pesan Grab dulu. Datanglah Grab, naik, ayo kita berangkat menuju ke rumah Maryam. Sampai di rumah Maryam, kaget dia. Dari halaman sampai ke dalam rumah Maryam terdengar pukulan, rebana, gambus dan kecapi dipetik. Masya Allah, penari latar, doa kumandangkan, rabi-rabi Yahudi. Rabi bukan Robbi, rohnya tidak tebal. Kalau Rabbi itu berarti pendeta Yahudi. Masya Allah, imamnya sudah baca. Orang baca ayat, dia datang lagi, kitab mana kau baca itu? Dia tanya sama imam. Ya Talmud, kata imam. Ini Al-Quran belum tersusun ya, karena Muhammad masih jauh di belakang. Kitab apa yang kau baca? Rangkuman daripada kitab Nabi, syair Nabi, kitab Rasul, dan kitab terakhir Musa di Bukit Tursina. Apa namanya? Tenak, Torah, Nebi'im, Ketubim. Dibacalah kitab itu, campurkan jadi satu. Nebi'im, Ketubim campurkan jadi satu. Sekarang yang dipegang Yahudi adalah Talmud. Yang perjanjian lama Kristen pakai itu adalah adopsi dari kitab orang Israel. Itu bukan kitab Kristen. Kristen nggak pakai itu karena ada sunat di dalam. Kalau dia ikuti itu, berarti dia harus disunat. Dia nggak ikuti. Sudah 8 hari sampai. Maryam, ini acara apa? Inilah hari ini anak kami akan dibaptis, Pak. Kok Bapak datang lagi? Iya dong. Kamu ini kan adalah bagian dari kita. Masyarakat resah dengan kehadiranmu. Kau hamil tanpa suami. Inilah anak saya, Pak. Sekarang akan disunat. Begitu disunat, terungkaplah ayat tadi dari mulut Nabi Isa alaihissalam. As-Saff 61 ayat yang ke-6, surat 61. Sudah datang Al-Quran. Al-Quran sudah datang. Buktinya sampai sekarang ayat itu masih ada. Itulah Injil. Itulah Injil. Termasuk surat Maryam, itulah Injil. Kok Bapak Ibu selama ini? Tadi Isa bilang, "Ausoni bi sholati wa zakati." Madum tu ayat. Kemana aku pergi, Allah memerintahkanku mendirikan solat, wa zakati, dan membayar zakat. Madum tu ayat. Sepanjang usia hidupku. Umur berapa Isa diangkat? Umur 35 tahun. Waktu Isa bilang dia solat, dia bayar zakat. Pertanyaannya kepada ibu bapak, dia orang Islam atau Kristen? Islam. Dia orang kafir atau mukmin? Kenapa selama ini ibu bapak menganggap Kristen itu Isa? Ini saya maksudkan, pondasi Islam kita dari awal memang sudah salah. Sekali Zakir Naik saja berdebat, ambil ayat. Itu bukan debat orang ilmiah, bukan debat orang kaliber, debat awam. Mencomot ayat Bible dibandingkan dengan Quran. Saya Islamkan orang sudah ribuan, nggak pernah saya pakai Al-Quran, karena Al-Quran bukan kitab pembanding. Omong kosong itu. Al-Quran itu bukan kitab pembanding. Al-Quran itu adalah kitab pelurus segala yang bengkok-bengkok di dunia ini, termasuk yang meluruskan kitab omong kosong Kristen. Di dalam Al-Quran itu ada Injil, ada Taurat, ada Zabur.
ada semua kumpulan rangkuman dan seluruh kitab para nabi, itu namanya Al-Quran. Sifatnya apa? Universal, hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan, pembeda antara hak dan batil. Nah, kalau dia bertindak sebagai pembeda antara hak dan batil, berarti dakwah kita harus hitam putih, bukan abu-abu. Samsi Ali mengatakan, berhati-hatilah berdakwah. Dia tidak boleh menyamakan konteks dakwah Indonesia dengan dakwah Amerika. Orang Amerika nggak usah dijelaskan tentang pandangan ilmu pengetahuan. Tunggu saja, tunggu sampai dia masuk Islam. Orang Amerika tidak usah dijelaskan. Dan yang mampu meruntuhkan arogansi Donald Trump adalah Samsi Ali, imam besar dari Sulawesi, Indonesia Muslim Community Al-Hikmah Mosque in New York. Komunitas orang Indonesia Masjid Al-Hikmah. Itu masjid itu hampir tiap hari orang mengucapkan syahadat. Coba tanya siapa mereka? Profesor, ahli tumbuh-tumbuhan, ahli perbintangan, kaum jenius. Tahun 2011 Sunita Williams, tahun 1967 Neil Armstrong, angkasawan pertama yang menginjak kaki di bulan. Dalam satu hari 5 kali suara hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan. Tapi dalam satu hari, kata Sunita Williams, 5 kali suara menembus bulan. Setelah menggunakan teleskop lihat ke bawah, sumber suara itu ternyata dunia gelap, hanya 2 kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. Suruh tuh nenek itu suruh nyanyi, kita dan Indonesia Raya, sampai nggak di bulan. Di Pohon Manggas itu pun security tidak dengar hansip itu. Hah? Sama tadi saya mau cari masjid ini sampai di belakang-belakang tembok itu, tanya sama hansip. Assalamualaikum komandan. Waalaikumsalam. Bilang komandan langsung siap siaga dia. Pak, bunyi sepatunya. Di mana itu Pondok Mutiara? Bapak jalan belakang ini Pak, ditutup di situ. Terlempar-lempar saya suami istri ke sana kemarin. Masuk. Kesiapsiagaan. Tanya masjidnya di mana? Sini. Sampai di situ pun nggak sampai. Bubar kita pengajian, tanya Yahya ceramah tadi sampai nggak di situ? Atau kita nyanyi lagu Indonesia Raya 17 Agustus sampai nggak? Sampai nggak di Amerika? Jangankan di bulan, di Amerika sampai nggak? Atau di Ambon, di Maluku, di Papua sampai nggak? Nggak sampai. Tapi Al-Quran tembus sampai ke bulan. Makanya kalau goblok belajar. Nah, ini susahnya di Indonesia ini goblok tapi sok pintar. Nah, ini tuh bahaya. Ini tuh bahaya. Mahasiswa juga ikut-ikutan. Orang goblok kok didengar? Ya, belajarlah kepada orang pintar. Rocky Gerung itu saya setuju sekali. Dulu mau masuk Islam, ya tidak tahu kenapa langsung ditodong suruh sunat. Nah itu dia lari. Itu kan privat itu. Ya udahlah ya. Dia yang penting disahadatkan, masalah dia disunat nanti urusan 80. Yang penting sudah masuk Islam. Saya begitu masuk Islam nggak ada bicara sunat. Sudah begitu disunat mau ke masjid ditahan oleh Pak Kiai Komarusopa. Tunggu dulu Pak Yahya. Apa? Jangan dulu ke masjid. Jadi saya ingin sholat Kiai. Betul, tapi Bapak belum sunat. Orang ke masjid harus disunat. Saya marah sekali itu Ahok dengan Tano Sudibyo. Dia tidak sunat, sembarang masjid di Jakarta dia masuk. Yang munafik bukan Ahok, yang munafik bukan Haritano Sudibyo, pengurus. Ini kopi. Saya undang Bapak Ibu ke rumah saya. Saya suguhkan segelas kopi. Begitu anak saya umur 2 tahun, Ibnu, dia tabrak kopi itu. Ibu bapak tersinggung tidak? Yakin 1000% tidak tersinggung. Tapi ketika istri saya yang menabrak kopi itu jatuh, mukanya cemberut. Bapak ibu tersinggung nggak? Bukan cuma tersinggung, tobat, nggak mau lagi ke rumah Ustadz Yahya. Karena istrinya cemberut, kopinya jatuh. Anak kecil tadi adalah orang kafir, orang dewasa tadi adalah Muslim. Sudah tahu tapi pura-pura tidak. Ini berubahlah kita, sadarlah kita bahwa Islam ini bukan teori, Islam ini adalah praktik. Kami pun berdakwah membenarkan semua argumen Islam karena referensinya kuat. Termasuk Natal ini, saya akan baca, bukan saya bilang, saya nggak mau ngarang-ngarang cerita, karena ini kan orang bilang haram. Tidak ada haram, bukan haram. Tapi saya akan baca argumen pendeta Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapa Yesus itu dilahirkan.
Lihat Abineno Ibadat Jemaat Abad-abad Pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta, 1961 halaman 64. Ini pendeta yang bilang, dia tidak tahu, dan semua pendeta tidak tahu tanggal berapa itu dilahirkan. Nah, kalau orang Islam ikutan ucapkan Natal, bukan haram, tapi sama-sama goblok dengan kafir. Itu orang kali ya, orang bilang saya keras, tapi saya tidak bisa dipegang oleh hukum karena ada argumen. Harusnya orang Kristen jangan marah ke saya, marahlah sama Abineno. Abineno ini sudah di neraka karena sudah mampus. Nah, insya Allah saya yang masuk surga karena saya masuk Islam. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala adkalnahum jannati naim. Sekiranya ahli kitab mau beriman, bertakwa kepada kami, kata Allah, kami hapuskan kesalahan mereka dan menempatkan mereka di surga yang penuh kenikmatan. Insya Allah pendeta yang masuk surga adalah pendeta yang masuk Islam. Saya sangat ini, orang Surabaya ini mayoritas Muslim. Tuh pendeta gas pasar sekali spanduknya itu, Pariaji. Saya spanduknya pun takut dipasang. Iya, kasihan. Padahal kita mayoritas. Coba sekali-sekali lah tablik akbar, pasang juga di baliho depan. Tunjukkan juga bahwa kita mampu. Penceramah Ustadz Yahya Waloni, kalau nggak Intel datang di sini. Intelnya bukan orang kafir, orang nah, ini tuh pemakan tai semua. Kasihan kau jadi polisi, kau jadi tentara, kau jadi jenderal, kau jadi menteri, kau jadi presiden karena Islam. Nggak, gampang sekali saya ini kalau mau mati, gampang sekali. Kan cuma sendiri. Mau dipenjara juga gampang, tapi tunggu dulu, kita negara hukum, kita bertarung dulu di depan pengadilan. Semua hukum yang saya sampaikan adalah hukum vertikal, tidak ada kaitan dengan hukum horizontal. Pidana itu, hukum itu logika, logika itu adalah hukum. Kehabisan logika, hakim menggunakan asumsi. Makanya saya minta nanti kalau periksa saya hakimnya Kristen supaya hari itu juga saya Islamkan. Gitu maksudnya. Percuma memang watak saya dari kecil bagi suka olok-olok orang. Nggak percuma Allah panggil jadi ustaz. Sini kau pindah dari pendeta, kau jadi ustaz. Hantam tuh kafir, luruskan tuh munafik. Alhamdulillah. Sekarang jadi pendakwah. Nggak butuh orang masuk Islam, jadi butuhkan kualitasnya. Datang merayap ke masjid, kotak amal diincar. Dulu saya namanya Stefanus, sekarang jadi tetanus. Mengaku miskin terus, minta-minta terus di masjid. Menadahkan tangan, selalu mengandalkan mualaf. Ini bukan mualaf model begini, kualat. Masuk Islam, menjadikan Islam sebagai pelarian. Nggak usah kalau tumpul otak, hidup miskin, jangan lari ke Islam. Di dalam sudah banyak bahlul, ente tambah lagi. Yang masuk Islam itu cukup orang-orang cerdas supaya bisa membantu dakwah. Di samping cerdas, mental kuat, nggak mudah dirayu dengan fulus. Waktu musim pilpres kemarin, masya Allah, banyak saya, UAS dan beberapa teman itu ditawarkan. Jumlahnya tidak main-main, sampai nominal miliaran. Ada kami terima? Nggak ada. Kami tolak semua. Insya Allah bangun kembali NU Muhammadiyah bersatu. Semua yang retak ini kita jaga dalam persatuan. Mari kita kembangkan dakwah dengan penuh kasih sayang. Ini kasih sayang. Kalau saya sampaikan kafir itu masuk neraka, itu karena saya sayang. Dia mau sakit hati silakan. Dan tidak semua juga saya ajak. Kalau semua siapa nanti di neraka, kan begitu. Itu ya. Berkasih sayang kepada sesama asyidau alal kufar, keras dengan kafir. Innallaha mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sama muslim itu bersaudara. Asyidau alal kufar, keras dengan kafir. Keras bukan dibunuh, tapi kasih tahu, pendeta kau masuk neraka, pastor kau masuk neraka, kecuali masuk Islam. Tadi saya ceramah di pusat penerbangan angkatan laut juga begitu. Yang Kristen ini kalau mati neraka semua. Nah, berani lagi undang itu pasti. Nah, memang begitulah Ustaz. Kenapa takut? Kalau dia tanya ya baru kita jawab. Oh, pakai Al-Quran. Kapan dia mau menyerah? Jangan pakai Al-Quran. Ada jemaah tanya, Ustaz, ente Islamkan orang Kristen pakai Al-Quran? Enggak lah.
pakai Bible. Saya katakan dia masuk neraka karena kitabnya jelaskan di mana ayatnya. Kok nggak pakai Al-Quran? Jangankan orang kafir, saya bilang orang Islam saja imam ayat panjang batuk di belakang. Tadi aja imam baca ayat panjang yang batuk di masjid ini. Maksudnya jangan panjang-panjang katanya. Sedangkan orang Islam pemalas dengar ayat, apalagi kafir, langsung lari panas telinganya itu. Islamkan dia, nanti kalau sudah Muslim baru dididik dengan Al-Quran. Nah inilah, saya nggak pernah berubah sampai masuk ke liang kubur, nggak bakal berubah. Prinsip saya, prinsip orang Melayu, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Oh, buktinya kemana-mana. Saya pikir saya sudah dibenci orang ini. Kemana-mana mudah nih. Di rest area makan gratis. Barusan tadi pesan orang tahu, Pak Ustadz ya gratis bakso apa segala macam. Coba kalian datang makan Mokhtar Ngabalin, habis kau di situ. Lidah sudah tipis, dipecat lagi jadi staf presiden. Alhamdulillah. Musuh kita sudah jelas, PKI yang anti Pancasila dan kafir yang tidak suka dengan perkembangan Islam. Jujur jemaah, bukan memuji diri saya. Sejak saya masuk Islam, mati upaya kristenisasi. Coba lihat kalau ada lagi. Coba lihat. Makanya mereka jengkel sekali sama saya. Sampai mereka berdoa. Kakak saya bilang di Manado, Dek, ente didoakan oleh pendeta satu Manado supaya cepat mati. Akhirnya yang berdoa saya mati duluan. Pakai sepatu terkapar di peti mayat dan kubu-kubu. Ya matanya, kenapa Ustaz pendeta mati pakai dasi kubu-kubu? Ia membadangsa dengan malaikat maut di neraka sana. Diputar dia punya dasi itu sampai dia kan tidak tahu istighfar. Ampun, malaikat tidak mengerti kalau orang Islam biar tidak sholat diputar di leher. Astagfirullahaladzim. Oh sudah lepas. Tahu istighfar, ini tahu istighfar. Ampun apa? Nah laku bahasa Indonesia di sana, lempar kau. Gitu. Dasi kupu-kupu, cepat tuh lagi. Kotor semua itu. Ketemu kita di padang mahsyar, pendeta punya jas robek-robek. Orang Islam secepat kilat melewati silas. Kafir. Apalagi yang suka-suka kawal gereja itu, baret miring, baju loreng, bar serep. Jengkel kau, silakan kau jengkel. Inilah kebenaran. Tidak ada pokok, tidak ada pembatas. Kau tersinggung, habis saja, kemampus kau di situ. Yang tidak tersinggung tentu lurus. Amin ya robbal. Yang tersinggung pasti tidak lurus. Kalau bukan mun kap mun. Itu aja. Lalu masuk hotel, Dek lihat dulu hotelnya. Kap atau mus yang punya? Oh mus Pak, aman. Oke, check in. Begitu kami masuk hotel, cek dulu mun atau mus atau kap. Oh enggak Pak, yang punya mus, berarti Muslim. Satu waktu saya kira gambar Yesus, padahal gambar imam-imam yang dilukis itu jenggotnya kan hampir sama. Masya Allah, begitu dekat, bukan Pak, ada tulisan Arab. Masya Allah, masuk. Itulah memang kalau nasibnya dari kafir begini. Waspada kami tinggi, takut enggak, tapi tingkat kewaspadaan insya Allah tetap tinggi. Yang paling saya waspadai sekarang bukan kapnya, tapi bunuh. Nah ini, itu lebih cepat dia bunuh kita. Dibayar kafir, habis kita. Dia tanya, nginap di mana Ustaz? Yang nginap di hotel Muslim lah. Nginap di hotel kafir, tengah malam dia taruh di minuman racun. Mana pernah saya breakfast di hotel, mana pernah saya minum minuman di pesawat. Saya dari dulu bawa minuman sendiri. Kalau dari masjid begini, apalagi kopi di masjid begini, ya ini saya minum. Tapi kalau di jalan di pesawat nggak pernah saya minum. Takut saya. Khawatir mereka racun. Umat masih butuh, udah mati cepat. Ya, makanya saya selalu minta doa kepada jemaah, bukan cuma doa juga, tempel dengan amplop supaya lebih semangat. Nah, supaya jadi Ustadz imanuhum fi amplopihim. Imannya di amplop. Datang berdakwah cari amplop. Insya Allah itulah amplop saya ini, buku saya. Bagi yang berminat mau bantu bensin saya, ada buku saya di mobil. Silakan.
ambil saja tapi bayar. Nggak apa-apa juga kalau bayar double juga lebih bagus lagi. Mudah-mudahan barokah pertemuan ini, Allah ridho atas pertemuan ini. Kita serius memikirkan agama ini, anak cucu kita. Doakan saudara-saudara kita di Uighur yang sedang menderita, bahkan masalah kalau lihat menangis kita, ada yang diperkosa, ada yang diambil ginjalnya. Ini komunis memang, dan ini dia mencoba untuk di Indonesia tapi terbaca oleh para kami pendakwah. Makanya saya sarankan kepada ustaz-ustaz, nggak usah, sampaikan saja, keluarkan saja, tapi harus punya etika. Jangan juga mengatakan walaupun Pak Maruf begitu, jangan juga kita menyebut, mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, karena yang binatang itu adalah kafir. Inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Kalau muslim enggak lah. Muslim itu semua masuk surga, walaupun benjol-benjol tetap juga masuk surga. Walaupun munafik juga tetap masuk surga. Nah, jagalah itu, jangan sampai kita sudah melampaui. Orang tua juga biar begitu beliau. Jaga mulut kita dalam berdakwah ini kan boleh keras, tapi harus dengan argumen ilmiah, referensinya kuat. Saya katakan goblok itu mengucapkan, ada juga teknisnya. Ya nunnya diganti kok, karena kita belajar ikro. Jadi kalau diundang, ucapkan saja selama hari gatal dan tahun garuk. Jadi nunnya diganti kok, gatal dan garuk. Kalau gatal harus digaruk. Nah, harus begitu. Hadapi ular harus lebih licik daripada ular. Karena sekarang musim ular. Nah, janganlah di kompleks ini ya. Jangan sampai banyak ular lagi ya. Mudah-mudahan tidak dipatok, apalagi menjadi ular. Saya kira inilah ceramah tentang ular yang sudah saya sampaikan, agar umat Nabi tetap menjaga lidahnya satu, jangan menjadi lidah ular. Sukma harus dijaga, jangan sampai mati. Agar sebab jiwa kita menjadi busuk, hati busuk, sukma mati, maka seluruh kehidupan kita akan mati. Sukma busuk, hati busuk, apalagi artinya tidak ada lagi iman, adanya adalah kafir. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.